Yang jelas ini sudah sebuah realita sekarang. Iya. Dan bahkan ini memang sebuah lompatan kuantum ya. Jadi memang sesuatu yang kita dipaksa untuk melompat ke zaman yang baru. Iya. Gitu. Di switch ya mas ya? Iya. Di switch ya. Betul. Podcast Aca Ucu Ina Inu. Obrolan santai sambil minum kopi. Yeah. Oke, ketemu lagi dengan gua Kiki Nates dalam Aca Ucu Inu ya, ngobrol sambil minum kopi. Kopinya enak nih. Yeah. Halo Mas Sigit, apa kabar? Alhamdulillah. Sorry nih berkunjung ya, udah lama juga kita nggak ketemu ya. Udah sejak pandemi ini emang udah setengah tahun lah kita nggak ketemu. Iya. Aduh. Jarak memisahkan jadinya ya. Ya sebenarnya sih jarak sih enggak. Enggak ya? Karena kita nggak keluar rumah aja jadi. Iya. Jarak sih enggak ya? Segitu aja. Jarak iya. Karena nggak mau keluar rumah ya udah nggak ketemu. Iya. Padahal rumah Depok sama Cinangka dekat banget. Dekat, masih kawasan Depok ya. Cuma ya itu emang nggak boleh keluar rumah ya. Kita harus patuhi lah protokol kesehatan ya. Betul. Daripada nanti kita kenapa. Benar ya. Ya Mas Sigit ini apa? Saya dengar Mas Sigit juga sekarang lagi ngembangin TIK ya. Berbasis informasi teknologi berbasis untuk media pembelajaran buat komunitas kalangan. Itu gimana sih ceritanya, latar belakangnya seperti apa sih Mas Sigit tuh? Bisa cerita nggak? Kalau TIK itu sebenarnya sih mesin tik ya. Oh iya, tik gitu. Iya. Aduh, TIK. Jadi ya, kalau kita TIK, jangan gitu ya. Enggak apa-apa lah. Iya. Jadi kadang-kadang kita bingung juga TIK itu apa gitu kan. Cuman ya kita kadang-kadang ya udah pokoknya pakai komputer itu TIK gitu gitu. Cuman sekarang kan perkembangan TIK itu luar biasa. Dulu kita waktu tahun 96 ya. Itu buka data komputer Mas. Itu baru top-topnya ya. Windows itu baru-barunya. Jadi top banget kita bikin data komputer dengan Windows itu luar biasa. Sekarang data udah nggak ada lagi Mas. Jadi kita bingung juga mau ngapain ini kan. Data komputer nggak laku, warnet nggak laku. Karena semua sudah punya internet, makanya kita harus bikin sesuatu yang memang bisa diterima oleh alat yang sudah dipegang oleh masing-masing, yaitu handphone. Jadi semua sudah serba handphone. Jadi kita memang mau tidak mau, kalau kita mau arah TIK ya yang harus bisa diterima pakai handphone. Ya. Iya, karena sekarang teknologi ya arahnya one hand one touch ya. Iya. Ya kan, satu tangan ya kan. Jadi dalam dunia itu bagaikan sebuah genggaman. Android. Jadi dunia sudah ada di genggaman masing-masing. Iya, itu kan filosofi TIK, filosofi teknologi kan kayak seperti itu berkembang Mas. Iya. Itulah Mas, sehingga apalagi sekarang ini kan pandemi nih, COVID-19 merajalela lah, bukannya Indonesia saja, di dunia juga Mas. Iya. Kan kasian juga ya, siswa-siswa kita nih belajar pasti karena situasi COVID ini membuat tatap muka sih ada. Bahasa kerennya sekarang luring kata orang-orang gitu ya. Luring itu malah di luar jaringan. Unsynchronize apa? Luring itu justru off air, itu luring. Iya, luring kan. Kalau dulu kan tatap muka ibaratnya belum ada istilah luring itu kan. Ketika lahir daring ya apa nih persamaannya kan pasti itu. Pasti nanti nggak mungkin tatap muka persamaannya kan, harus ada ing-ingnya dikit. Ing juga jadi. Ya sekarang banyak istilahnya aja, daring, luring, darting. Sama dating. Apa yang dilakukan sekarang Mas? Kira-kira nih inovasi apa yang kira-kira yang cocok nih untuk mendelivery ini media atau yang menggantikan media, mungkin kalau dulu mungkin medianya sekolah ya sebagai alat sentral of pendidikan lah ya. Ya sekarang karena sekolah diliburkan berarti kan harus ada medianya yang bisa mewadahi itu, sehingga antara guru dengan siswa itu tetap terhubung walaupun tidak ada tatap muka. Nah, apa Mas
yang udah Mas lakukan selama ini, Mas? Jadi kita berusaha ingin tetap menampilkan atau menyajikan keseruan sekolah ini yang kita rindukan ini. Jadi Iya. sekolah itu pada ngocol macam-macam. Nah itu kita udah rindu dengan semua itu ya. Sehingga kita pengen menggrab keseruan sekolah itu ke dalam sebuah siaran streaming, tapi pakai mobile ya. Yaitu dengan aplikasi dengan alamat tvsekolah.id. Jadi Mas sama beberapa teman yang satu visi membuat namanya tvsekolah.id. Ya. Ini platform apa, Mas? Ya pengennya sih startup ya, semoga lah jadi startup beneran, semoga ya. Cuman sementara ini ya sudah ada 777 user. Belum 700 777 user. Dan itu baru berapa lama, Mas? 3 bulan. 3 bulan. Widih. Saya yakin sih, Mas, kalau ini info ini akan tersebar, saya yakin karena ya, saya tahu lah anak sekolah terus berkembang, Mas. Orang menikah pasti punya anak. Betul. Anaknya pasti sekolah kan. Pasti akan berkembang lah. Jadi kita selama 3 bulan ini kita mengadakan event yaitu webinar tentang micro learning. Jadi di aplikasi TV Sekolah ini kita ada event, registrasinya harus di TV Sekolah kan. Nanti kita mengundang narasumber yang ya sesuai dengan topik yang kita munculkan. Kalau saat ini kita tanggal 26 besok ya. September 26 September kita mengadakan webinar dengan Pak Hidayat Muhtar. Dia justru direktur School TV Indonesia. School TV Indonesia. Jadi ada juga School TV. Ada. Jadi seperti ya partner lah ya. Bukan kalau istilahnya ya kita bersaing kayaknya nggak asik banget. Indomaret lah. Bareng-bareng. Tinggal orang milih mau mana nih, dua-duanya juga oke sih sebenarnya. Cuman kita berbeda platform ya. Kalau School TV Indonesia itu dia pakai parabola. Dia menyasar pada daerah-daerah pelosok. Perbatasan yang tidak terjangkau oleh internet. Segmentasinya itu ya. Sementara kita di perkotaan yang notabene sudah punya gadget semua, sudah pakai internet semua. Nah kita bagi-bagilah gitu. Iya bagi-bagi area ya, coverage area. Keren tuh, Mas. Artinya saya senang banyak sekarang orang-orang yang peduli. Akhirnya kan dengan COVID ini jadinya satu hal yang melecet orang, semua individu orang untuk apa yang harus kita lakukan, ya kan? Kalau kita berperang dengan COVID jadi sukarelawan, mungkin tidak ada lah sukarelawan untuk bantu-bantu dokter kan. Dari sisi mana nih kita bisa sesuai dengan kemampuan masing-masing pastinya ya kan? Ya kayak Mas Sigit memang dunianya mungkin pendidikan. Dan kebetulan direktur pengembangan program ini teman kita juga. Gitu. Pak Hidayat Muhtar, kenal kan? Iya. Kita ketemu, yaudah kita bikin daring yuk. Ayo kita bareng-bareng ngobrol gitu kan. Kita satu visi, yang penting kita berbagi. Pak Dayat di pinggiran, kita di perkotaan. Iya. Jadi konsepnya, konsep dari TV sekolah ini apa yang mengisi kontennya nanti gimana? Atau seperti apa? Cuma telekonferensi saja atau? Enggak, itu kan event. Apa sih isinya, Mas? Itu event yang kita selenggarakan untuk mensosialisasikan. Pastilah. Di sekolah sendiri itu setiap sekolah itu bisa bikin channel sendiri. Bisa siaran sendiri, bahkan di dalam siarannya itu dia bisa bikin playlist sendiri suka-suka dia. Wah, keren berarti ya. Bisa. Targetnya siapa nih, Mas? Komunitas TV sekolah itu sendiri atau sekolahnya itu sendiri atau nanti setiap sekolah akhirnya punya stasiun broadcast mini dong ya? Ya, betul. Jadi dengan adanya teknologi revolusi industri 4.0 ini, televisi itu sudah bukan sesuatu yang sakral, tapi bahkan MCR-nya pun cukup di handphone. Udah ada ya aplikasinya ya? Aplikasi kita bangun ini. Jadi itu semacam MCR, master control. Master controlnya udah cukup di handphone saja. Kita bikin playlistnya di handphone, bahkan kita sambil mancing bikin playlist bisa. Tidak perlu lagi kita harus
istilahnya lembur di kantor sampai jam 2 malam baru pulang. Saya tuh waktu masih di penyiaran, jam 3 malam baru pulang, cukup pakai motor kan, di portal di Satpam di Pak, Bapak udah ini ya pembina apaan? Pembina pramuka mungkin dia dulu kan. Pembina Satpam, oh iya, saya bilang gitu. Iya itu. Jadi kan sebenarnya saya setuju dengan Mas Sigit ya yang mulai melihat itu, ya melihat perkembangan teknologi yang sekarang berkembang, adanya startup ya kayak Gojek, ada juga yang sekarang Matahari juga udah mulai tutup sebagian tokonya ya kan. Sekarang mereka beralih kepada online kayak gitu-gitu, yang sekarang memang media online berbasis online ini memang lagi digandrungin, apalagi saat pandemi saat ini ya kan. Orang susah keluar rumah gitu, bukan karena nggak ada punya uang, tapi karena memang itu tadi ketakutan semua ya. Situasi itu dibikin kayaknya. Ya, takut akhirnya kita belanjanya online, yang diuntungin yang punya satelit ya kan. Tahu lah itu. Cuman yang jelas ini sudah sebuah realita sekarang. Dan bahkan ini memang sebuah lompatan kuantum ya. Jadi memang sesuatu yang kita dipaksa untuk melompat ke zaman yang baru. Gitu. Di switch ya Mas ya? Iya. Di switch ya. Betul. Kedepannya seperti apa Mas TV sekolah ini yang diharapkan nih, goalsnya atau outcome dari sebuah produk? Pasti kan layanan kan seperti layanan sebenarnya kan, media platform layanan yang mungkin jadi seperti apa sih yang bisa layanan itu sebenarnya ya sesuatu yang ya kalau kita lihat tidak ada makan siang gratis lah. Iya. Kalau kopi gratis ada nih kopi. Oh iya, dari saya nih Mas. Kopi dulu Mas. Mantap memang. Jadi TV sekolah yang menggunakan layanan kita itu harus istilahnya tutup poin. Jadi dia harus punya konten minimal 10 konten sebulan. Oke. Lalu di dalam TV sekolah itu ada kelas virtual. Jadi ini sebagai sebuah sekolah. Jadi TV sekolah itu kita betul-betul TV tapi sekolah. Gitu. Jadi kita sekolahnya di TV. Jadi kita betul-betul sekolahnya di aplikasi itu kita sekolah. Iya. Gitu. Jadi TV sekolah, TV yang merupakan sekolah. Iya. Di situ ada panggung sekolah. Panggung sekolah itu adalah siaran streaming dari sekolah tadi. Jadi tiap sekolah punya panggung sendiri, punya streaming sendiri. Itu tadi panggung sekolah. Kemudian ada perpustakaan digital. Perpustakaan digital itu sebenarnya video on demand. Memang kita bahasakan menjadi perpustakaan digital di mana perpustakaan itu harus dimiliki oleh setiap sekolah kan? Iya. Jadi di sekolah itu ada panggungnya, ada perpustakaannya, kemudian satu lagi ada kelasnya, namanya kelas virtual. Nah, kelas virtual ini tentunya berbayar. Jadi kita menyediakan platform LMS untuk pembelajaran daring dan berbayar. Bayarnya berapa? Sekolah itu sendiri yang menentukan. Jadi kita tidak menentukan berapa. Silakan sekolah tentukan tarifnya. Lalu gimana? Kita sharing. Nanti kita dapat yang 10% buat pajak pasti, ya. 20% buat kita. 30% buat sekolah. Yang 40% buat gurunya yang ngajarnya. Jadi yang ngajar itu ya kalau kita ngajar kan harus yang gawangi kelas virtual itu harus dapat sesuatu dong. Iya pasti. Ya, siapa yang mau gitu kan? Iya. Jadi yang 40% buat gurunya, 30% buat sekolahnya yang ngelola, kemudian kita 20% aja cukup. Dan 10% buat pajak. Iya, mantap. Berarti bisa jadi sekolah itu lama-lama mandiri ya, karena mereka punya mandiri dalam arti gini sih Mas. Mungkin untuk memenuhi kebutuhan teknologinya juga nantinya berkembang terus ya kan? Gini. Jadi sebenarnya tidak hanya sekolah yang bisa manfaatkan ini. Bisa juga sekolah dalam tanda kutip. Jadi misalnya kita bikin homeschooling di rumah. Homeschooling kan dia istilahnya secara legalitas nggak ada. Tapi kita daftarkan mungkin ya ke lembaga yang stakeholder untuk homeschooling. Lalu kita bikin platformnya, kita bikin materinya, kita siapkan semua di situ. Modul-modulnya, microlearning kita siapkan semua. Itu bisa kita bikin sekolah di situ. Bahkan nanti sampai dengan rapotnya udah digital semua bisa.
Oke. Itu raport udah digital. Itu nanti gimana legalitasnya, Mas? Nah, kalau namanya juga homeschooling, Mas. Iya, nggak maksudnya kan legalitas kita tetap ikut kejar paket. iya, artinya itu kan ya. Maksud saya kan kalau Indonesia ini kan masih pendidikan itu kan masih ngomongin ijazah lah. Iya. Pasti ada yang ngomongin kalau mau masuk sekolah nilainya berapa. Kalaupun sekarang nilai nggak ada ya pasti kan ada syarat lah yang kayak gitu-gitu. Saat nanti regulasi sudah memungkinkan itu jadi sekolah beneran. Oke. Tapi sekarang masih berupa homeschooling. Iya. Lebih tepatnya mobile schooling. Saya pernah ke Busan waktu itu, Mas, kalau nggak salah nama Busan Digital University ya. Jadi memang mereka itu seperti membuat konten-konten pembelajaran yang nanti konten itu ya, ini kita bicara konten ya, akan diakses oleh sekolah-sekolah di Busan di Korea Selatan. Jadi mereka tukang buat jadi pemerintah menunjuk BDU aja yang bikin, yang lain nggak boleh bikin gitu. Karena ada kekhususan masing-masing. Nah, itu yang mungkin perlu juga ya, kayaknya bukannya sifatnya ini sih ya, istilah politik itu memonopoli sih bukan, tapi memang BDU tugas dan fungsinya seperti itu, sama dengan mungkin lembaga-lembaga yang ada di Indonesia tugas fungsinya apa lembaganya ini. Jadi memang bukannya pihak swasta nggak boleh gabung, tapi ya mungkin dia hanya sebagai NGO-nya yang untuk mensupport kegiatan itu. Nah, itu yang menarik sih sebenarnya. Kita nyambung dengan TV sekolah ini, Mas. TV sekolah ini kan pasti yang jaringan ya. Jaringan sekolah yang nanti itu bisa diakses sama sekolah lain juga. Bisa. Jadi gini, misalnya kita bikin sekolah nih, sekolah abal-abal. Iya, nama sekolahnya. Sekolahnya abal-abal. Misalnya kita bikin sekolah untuk anak putus sekolah di kolong-kolong di Batang Tol, ya kan, yang nggak bisa sekolah, kita bikin sekolah abal-abal, tapi pakai platform kita, tvsekolah.id. Mereka bisa merasa sejajar dengan sekolah yang bonafit. Kenapa? Mereka sama-sama punya channel di TV sekolah. Bisa melihat pelajaran di sana apa sih? Bisa gabung. Bahkan bisa ikut pembelajaran di SMA 1 bisa. Oke. Tapi harus bayar. Bayar berapa ya menentukan ya sekolah SMA 1. Oh, jadi ketika kita mau akses ke sekolah itu ada materinya situ ya. Betul ya. Jadi kita bisa ikut sekolah dimanapun. Walaupun kita hanya terdapat di sekolah ecek-ecek yang terdaftar di TV sekolah. Padahal di sekolah ada sekolah-sekolah internasional pada ikut semua. Ini sudah beberapa sekolah internasional udah gabung. SMA 1 udah gabung, SMP 4 sudah gabung yang keren-keren. Sehingga walaupun kita hanya sekolah di istilahnya yang kita bikin tapi kita masukkan ke TV sekolah, maka siswanya bisa ikut di sekolah manapun yang ada di situ. Oke. Mungkin saya saran sih, Mas, kalau misalnya kayak daerah-daerah miskin gitu, terus kita identifikasi ya mereka nggak usah bayar lah namanya. Kan mereka mungkin nanti kita kasih bonus lah. Nanti kalau untuk adalah nanti kayak semacam promo-promo ada. Cuma kan kita kembalikan ke yang punya channel, yang punya sekolah. Oke. Ya itu kan semua kan hanya kita sebagai TV sekolah sebagai perantara ya. Sekolah sebagai media platformnya. Oke. Inilah TV sekolah nih ya. Latar belakangnya keren juga karena sebuah kegelisahan kali ya. Sebuah kegelisahan yang mungkin selama gara-gara pandemi. Gara-gara pandemi. Jadi pandemi ini ada manfaatnya juga, Mas. Jadi pandemi itu mulai Maret, April, Mei, Juli kita udah launching. Jadi kita kerja cepat nih selama 4 bulan nih merancang TV sekolah. Keren. Timnya keren-keren dong berarti, Mas. Ya, kita ada 3 orang sebenarnya. Ada Bu Sriwati ini sebagai ketua Kordorum, karena TV sekolah ini yang foundernya kan dari Kordorum. Bu Sriwati ini, Dokter Sriwati ini itu yang mendanai lah gitu kan. Sebenarnya untuk think tanknya saya dan Pak Karnadi. Oke, teman ya. Oke. Semoga sukses, Mas. TV sekolahnya saya doain ya. Kalau saya media podcast, Mas. Ya siapa tahu kita bisa ketemu lagi di tempat yang lain ya. Jadi teman-teman yang nanti teman-teman anak murid saya menghimbau nih ya, gabung lah. Ke individu bisa sih nggak, Mas? Individu bisa gabung. Nggak harus sekolah gitu? Emang apa harus sekolah? Sementara ini sih lewat sekolah masing-masing. Jadi kalau kita gabung gitu sebagai apa? Kalau sebagai masyarakat bisa
individu bisa. Bisa ya. Tapi kalau sebagai siswa kita harus gabung ke sekolah, kita sekolah di mana. Oh gitu ya. Kalau sebagai masyarakat bisa. Berarti individu pun bisa akses sebenarnya ya kalau pengen tahu. Yeah. Misalnya saya nggak terdaftar sekolahnya, tapi saya pengen belajar di TV sekolah. Yeah. Misalnya kayak gitu ya, bisa ya. Bisa. Dan kita juga ada beberapa pelatihan dan bimbel juga di sana. Ada bimbel yang kita sedang create, sehingga ini diusahakan ini bisa menjadi piloting sebenarnya bahwa kelas virtual ini bisa jalan ya. Jadi sementara ini kan belum begitu jalan nih, sehingga kita piloting dengan kelas virtual yang kita bangun sendiri dengan bimbel online. Mantap. Yalah Mas, sukses. Ya. Salam sama King Karnali. Ya. Siapa-siapa. Siap. Nanti saya janjian lah mau wawancara juga. Dia view-nya apa, point of view-nya seperti apa sih? Ingin tahu. Oke, ketemu lagi nanti Mas. Terima kasih sudah saya diterima di tempat ini. Oke, itu aja friend ya. Kalian kalau mau dengar, mau nonton obrolan Aca Ucu Ina Inu, obrolan santai sambil minum kopi ini ya alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa ya. Terus ikutin saya maksudnya ya. Saya akan terus berkunjung dan bersilaturahim kepada teman-teman saya yang punya inspirasi pastinya ya. Oke, terima kasih. Go. Podcast Aca Ucu Ina Inu, obrolan santai sambil minum kopi. Yeah.